A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan untuk melanjutkan ibadah, kesempatan untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kemudian kita lanjutkan juga dengan mengkaji hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang pastinya ini merupakan salah satu bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhajul Muslim, kitab karangan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala, yang kita masih membahas tentang al-adabu ma'al makhluk, yaitu bagaimana adab kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sekarang masuk ke dalam bab az-zaujan atau subbab az-zaujan. Bagaimana muamalah kita, bagaimana adab kita terhadap pasangan kita atau dalam berumah tangga. Menikah itu merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang kita tahu dari sahabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis muttafaq alaih, diceritakan ada 3 orang yang mendatangi salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bertamu, tapi mereka ingin belajar kepada salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita berprasangka, oh ternyata para istri Nabi itu memberikan kesempatan untuk orang lain bertamu, bukan. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki riwayat hadis yang banyak. Yang kalau tidak salah kedua setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ketika istri Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan itu min wara'i hijab, tidak langsung tatap muka. Taib. Ketiga orang ini mendatangi salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Maka diceritakanlah bagaimana kondisi dan kualitas ibadah Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mengatakan, seandainya atau sekiranya Rasul SAW Nabi kita
itu beribadah dengan kualitas seperti itu, maka hendaklah kita, ya secara makna seperti itu bisa paling tidak sama atau hampir mirip seperti ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka mengatakan, seorang diantaranya, saya akan sholat malam semalam penuh, atau saya akan sholat terus menerus. Yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikah. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui sikap ketiga orang sahabatnya tersebut, Nabi SAW pun menegaskan, inni lakhsyakum billah, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa ana asumu wa uftir. Kata Nabi SAW, aku itu berpuasa dan berbuka. Wa usalli wa arqud, aku itu salat dan istirahat, tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka dia bukan golongan dariku. Sunnah merupakan, atau menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu bahaya itu. Megang listrik itu colokan. Taib. Jadi menikah itu merupakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, surah Rum 21. Dan merupakan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan dari kita pasangan-pasangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ibunda Hawa alaihissalam dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Ustaz, bagaimana dengan para ulama terdahulu? Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala tidak menikah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tidak menikah, bahkan disebutkan At-Tabari pun tidak menikah, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Kenapa? Mereka para ulama itu disibukkan dengan ilmu. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang meninggal di masa mudanya, tapi telah menerbitkan, menuliskan bermacam-macam kitab, ratusan Majmu' Fatawa yang beliau rahimahullahu ta'ala kumpulkan fatwa-fatwanya, beliau tuliskan itu sampai 20 jilid ke atas. Bayangkan. Belum lagi dengan kitab-kitab yang lain seperti Iqtida' as-Siratil Mustaqim dan lain sebagainya. Al-Imam An-Nawawi juga, Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya, Arba'in Nawawi dan sebagainya. Mereka disibukkan dengan ilmu. Kalau kita bagaimana? Disibukkan dengan bekerja. Jadi tidak bisa disamakan keadaan para ulama yang mereka tidak menikah itu bukan karena mereka ingin viral dan lain sebagainya, bukan. Tapi itu betul-betul mereka disibukkan dengan ilmu, makanya mereka tidak menikah. Bukan berarti mereka tidak menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan. Masyarul muslimin azani Allahu wa iyyakum. Maka apa?
menjadi pasangan suami istri itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi amat disayangkan, khususnya pada zaman sekarang ini, apalagi sekarang sudah maju internet di mana-mana dan banyaknya aplikasi-aplikasi media-media sosial, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, yang dimana itu dijadikan sebagai ajang pamer sebagian orang, atau bahkan keisengan sebagian orang, karena ingin viral, biar terkenal, mendapatkan AdSense dan sebagainya, ya, dibuatlah konten-konten yang asing supaya orang itu banyak menonton dan dia mendapatkan apa? Kalau bahasa kita sekarang cuan, ya, dapat uang. Dibikinlah channel YouTube, akun Instagram, TikTok dan lain sebagainya, mendapatkan uang dia di situ. Akhirnya apa? Benarlah sebuah pepatah mengatakan khalif tu'raf. Berbuatlah kita suatu hal yang asing, yang menyeleweng, yang itu tidak umum banyak orang lakukan, tu'raf, niscaya engkau akan terkenal. Ya. Ini berbahaya sekali. Dan banyak dari kita kaum muslimin yang itu latah terhadap medsos. Ya. Ada video muncul kemudian ikut-ikutan. Makanya ada kata-kata hoax atau hoax yang sering kita dengar tanpa mencari tahu dulu kebenarannya. Yang terbaru kan ada fenomena child free, ya. Jadi pasangan suami istri itu menikah tapi tidak ingin punya anak. Dengan alasan ini itu dibuatlah konten videonya semenarik mungkin agar orang-orang mengikuti dia. Akhirnya banyak kaum muslimin yang latah mengamini apa yang mereka buat dalam konten tersebut. Wal'iyadzubillah. Wah, benar, kalau ada anak begini. Nanti bagaimana biaya hidupnya, bagaimana kami akan merawatnya, ini amanah begini. Dibuatlah seolah-olah itu islami. Ya, ini sangat mengkhawatirkan sekali. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan zuyyina linnas, dijadikannya bagi manusia itu apa? Hubbus syahawat, kecintaan syahwatnya minan nisa, terhadap wanita-wanita, wal banin, kepada anak-anaknya, fitrah. Tapi apa? Ya lagi-lagi fenomena media-media sosial seperti itu. Bahkan dalam kehidupan berumah tangga saja, ya, mereka membuat konten. Contoh, seorang istri itu menganggap seolah-olah suami itu tidak boleh begini. Kemudian dibalas oleh orang lain, ya, seorang suami, bahwasanya seorang istri itu nggak boleh begini. Yang dimana mereka tidak tahu hukumnya. Padahal agama kita Islam itu telah menjelaskan dengan sangat baik. Ada hak yang harus ditunaikan secara bersamaan antara suami dan istri. Ada hak terpisah hanya bagi suami saja.
Ada hak terpisah hanya bagi istri saja. Nah, karena kita pada zaman sekarang ini banyak kaum muslimin yang diarahkan untuk lebih jauh daripada agamanya sendiri, akhirnya apa? Mereka dirasuki oleh pemikiran-pemikiran liberal. Ya. Seolah-olah membela satu pihak saja. Wal'iyadzubillah. Contohnya adalah dengan menganggap bahwasanya Islam itu tidak memandang hak bagi wanita. Ya, makanya mereka mengatakan kesetaraan gender. Dan sebagian kaum muslimin mengamini, padahal mereka tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sangat berbahaya sekali. Akhirnya apa? Seorang suami ketika melihat video yang viral, pembelaan seorang suami terhadap istrinya, oh, emang ya, gak boleh istri itu begini. Apa yang terjadi? Bisa jadi itu mengacu kepada perceraian, wa'iyadzubillah. Pun juga dengan seorang istri, oh, suami itu nggak boleh begini. Akhirnya apa? Terjadilah perceraian, wa'iyadzubillah. Padahal yang buat video ini, yang buat konten ini, bisa jadi dia bukan ingin menyebarkan kebenaran, tapi ingin mendapatkan AdSense, harta materi bagi dia. Ini sangat berbahaya sekali. Maka apa? Kembali kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kita termakan oleh pemikiran-pemikiran ya yang banyak tersebar di media-media sosial, khususnya dalam adab berumah tangga. Salah satu contohnya apa sih? Yaitu seorang istri itu boleh bekerja di luar rumah dengan mengatakan, masa laki-laki doang yang bekerja, perempuan gak boleh, dengan alasan membantu perekonomian suami. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih derajatnya dibandingkan dengan para wanita. Memang ada wanita itu yang bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki, tapi tidak banyak. Baik. Apakah tidak boleh perempuan bekerja? Boleh. Tapi jangan lupa, ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Pun juga terhadap para suami, ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini itu yang sangat merusak, bisa merusak hubungan rumah tangga. Kalau kita kembalikan ke masalah tadi, wanita boleh bekerja. Kalau seandainya seorang suami bekerja, seorang istri juga bekerja, anak-anak sama siapa? Bang, sama siapa anak-anak? Oh, gampang Ustadz, titipin aja ke neneknya, ke kakeknya, ya kan? Banyak seperti itu? Banyak. Maka kita katakan, mana adab kita kepada kedua orang tua kita? Mereka dulu merawat kita, dan sekarang kita punya anak, minta mereka merawat cucu kita. Ya, alhamdulillah kalau masih kuat mereka. Kalau tidak kuat, oh gampang Ustadz, ya tinggal kita
mencari asisten rumah tangga dan mengurus dia. Anak katakan, maka anak ini itu akan mendapatkan pendidikan setara dengan pendidikan asisten yang kita datangkan tersebut. Bisa jadi anak ini tidak bersikap seperti sikap kita yang kita harapkan kepada dia. Karena apa? Dia dididik dan diasuh oleh siapa? Asisten rumah tangganya, bukan oleh orang tuanya sendiri. Ya, ataupun juga berapa banyak dari suami yang pulang kerja, masuk kamar istirahat, tidak memperhatikan anak-anaknya. Ya, akhirnya apa? Anak-anaknya merasa asing terhadap ayahnya. Padahal ya, pendidikan anak-anak, tarbiyatul aulad itu bukan hanya dari ibunya saja, tapi juga dari bapaknya. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, al-muslimu ya'tarifu bil adabil mutabadalah bainaz zauji wa zaujatihi. Hendaklah seorang muslim itu memperhatikan adab yang ada bagi masing-masing suami dan istri. Wa hiya huququn kullun minhuma ala sahibihi. Yang dimana seorang suami punya haknya, pun juga dengan seorang istri punya haknya. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka para istri itu mendapatkan, mempunyai hak-hak dari suaminya yang harus ditunaikan oleh suaminya. Walirrijali 'alaihinna darajah. Akan tetapi para laki-laki itu tingkatannya lebih tinggi derajatnya dibandingkan para wanita. Fahadhil ayatul al-ayah al-karimah qad athbatat likullin minaz zawjaini huquqan ala sahibihi wa khassatir rajul bimazidi darajatin li'tibaratin khassah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya masing-masing pasangan, suami ataupun istri, itu mempunyai hak yang harus ditunaikan, khususnya para laki-laki, yang dimana derajatnya itu lebih tinggi daripada perempuan. Wa qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dalam haji wada'nya, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaikum haqqan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada'nya mengatakan, sesungguhnya innalakum ala nisaikum haqqo, kalian para suami punya hak terhadap istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqo, pun sebaliknya istri-istri kalian itu mempunyai hak atas kalian. Ghaira anna hadhil huquq ba'daha mushtarakun baina kulli minaz zawjain wa ba'daha khasun bi kulli minhuma ala hiddah. Ya, akan tetapi hak-hak ini dibagi menjadi 3 bagian. Hak yang harus ditunaikan secara bersama. Yang kedua adalah hak yang harus ditunaikan oleh istri terhadap suami, pun juga sebaliknya untuk yang ketiga. Fal huququl mushtarakah hiya, adapun hak-hak yang harus ditunaikan secara bersama, yang pertama adalah al-amanah. Seorang istri dan seorang suami wajib untuk menjaga amanah, dan ini juga merupakan hak suami dan juga hak istri. Il yajibu ala kulli minaz zawjain ay yakuna aminan ma'a sahibihi fala yakhunuhu fi qalilin wala katsir. Tidak boleh mengkhianati satu dengan yang lainnya, baik itu sedikit ataupun banyak. Hendaklah seorang suami itu menjadi seorang yang amin, dipercaya oleh istrinya, pun juga seorang istri menjadi seorang yang aminah, dipercaya oleh suaminya. Ya, bahkan mencuri harta suami saja tidak boleh.
Baik. Ya, ketika seorang suami kerja, maka seorang istri itu tidak boleh ketika dia di rumah mempersilahkan orang lain, laki-laki lain untuk datang ke rumahnya kalau tidak ada perlu. Saling menjaga amanah dari hartanya, kehormatannya dan lain sebagainya. Bahkan berapa banyak dari pasangan itu yang dia menceritakan aib pasangannya kepada orang lain. Banyak nggak bang? Ya, ibu-ibu biasanya ceritain, suami saya begini. Nanti suami di kantornya, istri saya begini. Akhirnya apa? Yang disampaikan adalah aib pasangannya, wala'iyadzubillah. Ya, banyak yang seperti itu kasusnya. Berbahaya. Maka hendaklah seorang suami ketika istrinya mempunyai aib disimpan. Bahkan kalau bisa tidak diceritakan kepada orang tuanya, simpan, nasihati dia. Pun juga dengan seorang istri, jangan sampai ketika suaminya berbuat salah dilaporkan kepada orang tuanya atau diceritakan kepada orang lain. Wala'iyadzubillah, aib. Dan ini adalah amanah. Idz zaujan asbah bisyarikaini fala budda min tawfiril amanah. Maka hendaklah seorang suami dan istri itu betul-betul menunaikan amanah satu sama lainnya. Wan nush, saling menasihati, wasidq, menjaga kejujurannya, wal ikhlas, menjaga keikhlasannya bainahuma fi kulli sya'nin min syu'uni hayatihim al khassah wal 'ammah. Ya, keikhlasan dalam berumah tangga itu penting. Jangan nantinya suami mengatakan saya sudah capek cari uang begini. Nanti istri mengatakan saya sudah capek mengurus anak-anak begini. Mana keikhlasannya? Sekiranya seorang suami itu lelah dalam bekerja, maka seorang istri itu lelah dalam menjaga anaknya, merawat anaknya. Seorang suami ketika di kantor dia hanya memikirkan urusan kantornya saja. Paling nanya ke rumah gimana anak-anak. Yang terkadang seorang suami itu meremehkan, kamu kan cuma di rumah aja. Tapi ketika di rumah dia menyiapkan makanan, menjaga anak-anaknya, mengajak bermain, ngajak belajar, ya, melatih ibadah dia. Tetapi kalau kita dalam rumah tangga didasari oleh keikhlasan, insya Allah tidak akan masalah. Tidak akan ada masalah. Seorang suami memahami keadaan istrinya, seorang istri akan memahami keadaan suaminya yang dia lelah dalam bekerja dan lain sebagainya. Ataupun ketika suaminya betul-betul ada lembur dan sebagainya, mau saling memahami, ikhlas dalam berumah tangga. Yang kedua, hak suami dan istri bersamaan adalah al-mawaddah war-rahmah. Rasa kasih dan sayang terhadap sesama. Bihaitsu yahmilu kullu minhuma li sahibi akbar qadrin minal mawaddatil khalisah. Mereka ikhlas dalam mencintai dan menyayangi pasangannya. War-rahmatus syamilah, sayang kepada istrinya dengan sebenar-benar kesempurnaan kasih sayang. Yatabadalaniha bainahuma tilatal hayat. Sepanjang hidupnya dia betul-betul mencintai pasangannya. Makanya sangat bohonglah ketika sebagian orang yang mengaku Islam yang dia malah memfitnah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sakaratul mautnya saja itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidur di atas pangkuannya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu memanggil ibunda Aisyah dengan Humaira. Nabi SAW itu dikuburkan di dalam kamarnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, membuktikan bahwasannya Nabi SAW betul-betul mencintai istrinya dan istri-istri yang lainnya. Misdaqan liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rum 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda kekuasaannya menciptakan kita semua, ya, atau dari kita semua pasangan-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kita merasa tenang di sisinya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa kasih dan sayang kita terhadap sesama di antara kita, antara suami dan istri. Masya Allah, kurang apa lagi Islam di dalam menjaga hubungan, di dalam mengajarkan bagaimana adab kita terhadap pasangan kita. Bahkan Nabi SAW menegaskan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayangi. Yang ketiga, as-thiqatul mubadalah bainahuma, yaitu memberikan kepercayaan satu dengan yang lainnya, bihaitsu yakunu kullu minhuma wathiqan fil akhar wa la yukhamiruhu adna syakkin fi sidqihi wa nushihi wa ikhlasihi lah. Hendaklah kita itu saling memberi kepercayaan. Kita percaya terhadap suami kita, kita percaya terhadap istri kita, maka jangan sampai kita memberikan atau merendahkan kepercayaan kita terhadap pasangan kita. Bagaimana Islam itu betul-betul menjaga kehormatan para umatnya, umatul Islam. Bahkan maaf, untuk video-video yang berbau pornografi saja, itu dalam Islam tidak bisa dijadikan sebagai apa? Tidak bisa dijadikan sebagai dasar bahwasanya mereka telah berbuat zina, tidak bisa. Walaupun terlihat seperti dia dan lain sebagainya, tidak bisa dia berzina dirajam. Oh, dia berzina dicambuk, tidak bisa. Betul-betul harus arba'atu syuhud, 4 orang saksi. Bukan di sini kita meremehkan, bukan. Tapi bagaimana Islam itu betul-betul menjaga kehormatan seorang muslim. Maka apa? Ketika kita diberikan kepercayaan, laksanakan kepercayaan tersebut. Dan ini merupakan hak seorang suami dan juga hak seorang istri. Pun juga kita menasihatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita orang-orang beriman itu bersaudara. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kita beriman sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Warrabitatuz zawjiyah la tazidu ukhuwatal iman illa tawthiqan wa tawkidan wa taqwiyah. Ikatan suami istri itu merupakan satu ikatan ukhuwah sesama seorang muslim sama muslim, ukhuwah imaniyah, dan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali atas dasar kepercayaan dan penguatan satu dengan yang lainnya. Wa bidzalika yash'uru kullum minaz zawjaini annahu huwa 'ainul akhar wa dhatuh, sehingga setiap pasangan itu akan menganggap bahwasanya pasangan saya adalah mata saya.
Wa kaifa la yathiqul insanu fi nafsihi wa la yansahu lahu wa la yansahu laha aw kaifa yaghshul mar'u nafsahu wa yakhda'uha. Maka kita menganggap pasangan kita itu seperti kita, yang kita saja itu tidak ingin mengkhianati diri kita sendiri. Yang keempat adalah al-adabul ammah. Adapun adab-adab yang lainnya, min rifqin fil muamalah, berlemah lembut dalam kita bergaul kepada pasangan kita, wa talaqati wajhin, wajah yang sumringah, wajah yang bahagia. Walaupun kita capek dalam bekerja, ketika kita sampai rumah, ya, munculkanlah di hadapan istri kita rona wajah yang bahagia. Sekalipun kita mendapatkan pekerjaan yang berat, amanah yang berat dalam kantor kita, di pekerjaan kita tekanan yang bertubi-tubi, sampainya di rumah tunjukkanlah wajah kita yang berseri-seri di hadapan istri kita dan anak-anak kita. Pun juga sebaliknya, seorang istri ketika dia sudah lelah menjaga anak-anaknya, merawat anak-anak di rumah, ketika suaminya pulang, tampakkanlah di hadapan suami raut wajah yang ceria, yang bahagia. Wa karami qaulin, pun juga tutur kata yang sopan dan baik. Wa taqdirih wa ihtiramin, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Berapa banyak dari pasangan yang itu tidak bisa menjaga lisannya terhadap pasangan yang lain, menyindir dan lain sebagainya. Bahkan di hadapan orang lain dia berani menyindir pasangannya, wala'iyadzubillah. Banyak seperti itu, banyak. Bukan hanya seorang suami, juga seorang istri juga sama. Maka apa? Jaga lisan kita, jangan menyindir. Kalaupun kita mendapati pasangan kita sesuatu yang tidak kita inginkan, nasihati dia baik-baik, bukan dengan menyindir. Lebih baik kita nasihati kesalahan dia daripada kita menyindir, dan itu lebih sakit dibandingkan dengan kita langsung menasihati. Pun juga dengan nasihat ada adabnya, ya, tidak di depan orang lain dan sebagainya. Baik. Wahyal mu'asyarah bil ma'ruf, pun juga salah satunya tadi adalah menghormati. Seorang suami walaupun dia qawwamuna 'alan nisa, lebih tinggi derajatnya dibandingkan para wanita, tapi dia harus menghormati istrinya. Dan ini merupakan al-mu'asyarah bil ma'ruf, pergaulan pasangan yang baik, allati amarallahu biha. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri kalian dengan baik. Wahayal istisa' bil khairil ladzi amara bihi ar-rasul 'azim fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam wastausu bin nisa'i khaira. Dan ini merupakan wasiat yang baik, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wastausu bin nisa'i khaira. Wasiatkanlah, nasihatilah istri-istri kalian dengan baik. Fahadhihi jumlatun minal adabil mushtarakah bainaz zawjain. Dan ini merupakan poin-poin penting, ya, yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri. Adab yang wajib untuk ditunaikan. Wallati yanbaghi ayyatabadalaha bainahuma amalan bil mitsaqil ghalidh. Dan ini merupakan anjuran yang harus dilakukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 21, wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kalian mengambil dari dia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan kalian satu dengan yang lainnya, dan telah kita ikat istri kita dengan apa? Dengan ikatan pernikahan, janji yang suci. Wa ta'atun lillahi ta'ala,
atau wa ta'atan lillahi al-qai subhanahu wa ta'ala wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Maka janganlah kita melupakan al-fadla, kebaikan-kebaikan yang ada di antara kita semua. Azan? Udah? Azan dulu belum? Baik, sedikit lagi ya. Jadi hak-hak ini atau adab-adab ini yang harus dikerjakan oleh sama pasangan, suami dan istri. Dan ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya janganlah seorang suami itu merasa lebih daripada istrinya, pun juga jangan seorang istri merasa lebih daripada suaminya. Ya, itu semua telah Allah Subhanahu wa taala atur. Yang terkadang kita menganggap dia tidak peka. Wallahi, bagaimana orang itu bisa peka? Kita manusia itu tidak bisa membaca pikiran orang, betul nggak? Ya, kamu nggak peka. Bagaimana kita nggak peka? Ucapkan saja apa yang diinginkan, sampaikan. Tidak mesti orang itu bisa memahami apa yang kita inginkan kalau kita tidak sampaikan. Yang tahu isi hati manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu isi hati pasangan kita. Nah, lagi-lagi di sini banyak orang yang termakan apa? Ya, termakan oleh konten-konten yang ada di medsos. Seorang laki-laki harus peka terhadap perempuan dan lain sebagainya. Wanita selalu benar dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Pemikiran seperti ini berbahaya. Ya, makanya apa? Kita pelajari lagi. Sudah banyak insya Allah buku-buku kajian tentang adab rumah tangga dan lain sebagainya. Dan itu yang harus kita pelajari. Agar apa? Agar kita bisa menjaga hubungan rumah tangga kita. Yang pastinya kita menikah itu bukan atas dasar hawa nafsu, bukan atas dasar menghindari ya fitnah dan lain sebagainya. Kita jadikan pernikahan kita itu karena dasar ibadah lillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.